Lanjut kepada pertanyaan selanjutnya. Itu dalam kontrak itu ada awal dan ada akhirnya. Iya, Pak. Itu tanggal 31 Desember ya, pada tahun anggaran yang bersangkutan kontraknya kan sudah selesai, Pak. Ya. Ya. Kalau tadi di dalam draft awal itu kan pembayaran terakhir itu 80%. Ya. Tapi ternyata di dalam pelaksanaannya terjadi beberapa kali adendum kontrak. Baik itu terhadap lokasi tempat pekerjaan itu dilakukan maupun terhadap termin pembayaran. Ya kan? Kemudian terakhir tanggal 31 Desember pada tahun yang bersangkutan kan harus sudah ada serah terima pekerjaan. Iya, Pak. Nah, ini tidak satu pun belum bisa dilakukan serah terima pekerjaan, tetapi sudah dilakukan pembayaran 100%. Bagaimana itu, Pak? Jadi itu jelas melanggar ketentuan Perpres dan Undang-Undang 1, Pak. Perbendaharaan negara tadi. Hah? Negara harus membayar sesuai prestasi kerja. Berarti Kalau di luar prestasi kerja nggak boleh, Pak. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, Pak. Itu konstruksi baru bisa dibayar kalau terpasang dan berfungsi. terpasang dan berfungsi. Ya. Begitu? Kalau terpasang nggak berfungsi sesuai spek, tidak boleh dibayar. Nggak boleh dibayar. Ya. Nah, sekarang begini, ini pembangunannya belum sampai 100%. Ya. Tahun anggarannya habis. Ya. Tahun anggarannya habis nih, pekerjaan belum lagi selesai 100%, Pak. Beberapa konsorsium itu paling-paling volume pekerjaan ada yang 45%, apa masih di bawah 25%, apa yang masih di atas 30%. Kan semuanya masing-masing kontrak itu, Pak. Kan banyak itu. Ada yang dapat sekian ratus titik, ada sekian ribu titik, kan begitu. Ternyata tidak sesuai. Belum sampai kepada sesuai dengan kontraknya itu. Pokoknya belum 100%. Tetapi sudah dilakukan pembayaran 100%. Tetapi dengan melengkapi dengan adendum lagi. Artinya ada jaminan, Pak. Bank garansi. Ya. Bolehkah seperti itu? Tidak boleh. Yang boleh pembayaran di luar prestasi kerja itu uang muka, Pak. Oh, uang muka aja? Hanya uang muka. Uang muka pun diganti dengan jaminan uang muka. Nah, kalau kita bicara masalah prestasi kerja, mereka 45% baru selesai. Apakah yang dibayarkan itu 45%? Ya, harus 45%. Harus 45%? Iya. Tidak boleh 100%? Iya. Tapi tadi di dalam draft kontrak, kemudian dalam kontrak yang ditandatangani itu kan pembayaran 100% apabila sudah serah terima pekerjaan. Ya. Kan begitu, Pak. Biasanya ada waktu pemeliharaan. Ya. Artinya ada pemeliharaan disimpan untuk pemeliharaan 5%. Dibayarkan 95%. 5% lagi belakangan, kan begitu, Pak. Untuk pemeliharaan karena dalam kontrak-kontrak yang lain, kan begitu, Pak. Nah, sekarang dibayarkan 100%. Tak boleh. Nggak boleh, itu melanggar Undang-Undang 1 sama Perpres 16 tadi, Pak. Kalau seandainya itu karena keadaan sesuatu hal, umpamanya COVID-19, kan dalam keadaan tidak normal itu, Pak. Kemudian ada juga aturan dari Menteri Keuangan yang memperbolehkan diperpanjang lagi 3 bulan. Ada peraturan Menteri Keuangan tentang itu. Sampai batas waktunya 31 Maret pada tahun berikutnya. Itu. Gini, Pak. Ini sebelum ini sebenarnya Pak siswa aja. Tapi saya tulis di ketentuan Perpres, Pak. Perpres dulu ya. Perpres itu kalau terjadi keadaan kahar atau peristiwa kompensasi itu kesalahan PPK, Pak. Kesalahan user, kesalahan pejabat pembuat komitmen, kesalahan pemilik pekerjaan, itu harusnya penyedia mengajukan kompensasi. Kompensasinya bisa berupa minta perpanjangan waktu sebelum kontrak berakhir. Tolong diperpanjang dong,
akibat ada force majeure, akibat ada peristiwa kompensasi, saya minta diperpanjang 30 hari. 30 hari semua boleh? Tergantung Pak, tergantung ke force majeure atau peristiwa kompensasi itu menimbulkan keterlambatan berapa hari secara teknis. Kalau ada terobosan dari kementerian lain? Maksudnya Pak? Artinya ada terobosan ya untuk memperbolehkan itu dari aturan dari bendahara negara Pak, maksudnya dari Menteri Keuangan diperpanjang 3 bulan lagi. Bukan, kalau Menteri Keuangan itu, Menteri Keuangan tiap tahun pasti membuat edaran bahwa langkah-langkah menghadapi akhir tahun. Ya, itu deh. Kan gitu Pak. Di situ isinya kamu boleh bayar 100%. Ya. Apabila belum selesai 100%, penyedia harus ngasih jaminan pembayaran. Ya, itu sudah dilakukan. Nah, itu. Tapi itu ada syaratnya Pak. Apa syaratnya? Jadi yakin 31 Desember kelar. Oh, atau yakin. Kalau yang pas Covid itu yakin 31 Maret kelar. Kelar semua. Oh, jadi harus ada analisis teknis. Ini bisa selesai 31 Desember. Tapi kalau tidak, jangan sekali-kali melakukan itu. Apa akibatnya kalau jangan sekali-sekali? Nanti kan pasti, karena ketentuan Menteri Keuangan itu begitu PPK tidak melaporkan KPPN bahwa ini kerjaan udah selesai, dianggap fail Pak. Jaminan pembayarannya dicairkan. Cairkan. Sudah dilakukan itu. Begitu fail Pak, di blacklist harusnya. Oke. Gitu. Sampai batas waktu, toleransi lah berdasarkan peraturan Menteri Keuangan dengan jaminan bank garansi tadi, sampailah 31 Maret pada tahun berikutnya, tidak juga selesai. Masih ada lah kesempatan untuk memperpanjang lagi, diadendum lagi, boleh apa tidak? Harusnya tidak boleh. Harusnya tidak boleh. Kalau tidak ada peristiwa kompensasi atau force majeure. Sebenarnya ada ketentuan di kita, tidak diperpanjang tapi diberi kesempatan Pak. Ya, untuk menyelesaikan. Jadi ini beda Pak lagi antara perpanjangan waktu dengan pemberian kesempatan. Oh kan beda. Kalau perpanjangan waktu hanya disebabkan oleh dua tadi, peristiwa kompensasi atau force majeure. Kalau pemberian kesempatan itu dilakukan kalau murni kesalahan penyedia. Murni kesalahan. Jadi terlambatnya itu karena penyedianya lelet Pak. Oh, penyedianya lelet. Nah, terus treatmentnya apa Pak? Begitu lo diberi kesempatan didenda. Oh, didenda. Penyedia harus bayar denda keterlambatan. Oke. Dibayarlah denda itu. Tidak, tapi denda itu tidak sesuai juga dengan ketentuan. Nggak boleh Pak. Nggak boleh juga. Nggak boleh. Sekarang diberi kesempatan untuk melaksanakan, menyelesaikan pekerjaannya sampai akhir tahun berikutnya, 31 Desember tahun anggaran berikutnya. Sampai 31 Desember tahun berikutnya. Ternyata tidak juga selesai dengan alasan kahar, alasan gangguan keamanan. Padahal sebelumnya kan sebelum tender itu sudah tahu lah di mana wilayah kerja masing-masing, kan begitu Pak. Sekarang alasan itu. Kemudian ada surat dari suatu lembaga penegak hukum yang menyatakan tidak boleh melakukan pekerjaan karena daerah tersebut adalah daerah keamanan yang tidak terjamin lah, ada gangguan keamanan di situ. Akhirnya mangkrak pekerjaan itu, tidak selesai 100% seperti yang ada di dalam kontrak itu. Bagaimana pendapat Bapak? Jadi gini Pak, kalau kalau kita mengatur Pak, kalau terjadi force majeure atau peristiwa kompensasi, penyedia itu harus ngomong 14 hari. Ngomong ke PPK Pak, ini terjadi peristiwa kompensasi, ini terjadi force majeure, tolong diperpanjang. Ya sudah dilakukan itu. Kalau sudah nggak selesai, ternyata tidak ada lagi, berarti ini kan kesalahan penyedia Pak. Berarti treatmentnya pindah ke pemberian kesempatan. Sudah dilakukan. Pemberian kesempatan itu sebenarnya ada syaratnya Pak, tidak boleh sembarangan. Apa syaratnya kalau gitu? Pertama, harus ada analisis dari PPK secara teknis. Ini kalau diberi kesempatan akan selesai, yakin selesai.
Oh, yakin ada keyakinan di situ? Iya, kalau enggak nggak boleh diberi kesempatan, nggak Pak. boleh. Gitu. Tapi kalau dari mamanya pada waktu diberi kesempatan menyelesaikan itu, dia sudah ada penduga-duga, itu ada gangguan keamanan di situ. Kemudian keadaan negara dalam keadaan COVID, selama gila-gilanya COVID-19 pada waktu itu. Tidak akan, bolehkah pemberian kesempatan itu? Lah, kalau yang gangguan keamanan sama COVID tadi kan itu force majeure, Pak. Oh, force majeure. Tapi ini harus ada pernyataan resmi dari anu yang yang berkompeten. Misalnya kalau bencana kan, kalau nasional tuh presiden, kalau daerah itu kepala daerah, Pak, gitu. Gubernur. Iya, harus ada itu dulu, nggak boleh sembarangan. Ini ya, anu kok. Sekarang begini, gitu. Ada pengumuman dari PPKM. Dari ini. Pengumuman kita ada pembatasan kan, pembatasan kemana-mana oleh pemerintah waktu itu satu. Yang kedua ada PPKM waktu itu kan. Kemudian yang kedua di daerah yang bersangkutan oleh instansi yang berwenang, penegak hukum menyatakan itu daerah keamanannya tidak bisa dijamin. Karena sebelumnya juga sudah terjadi di situ ada peristiwa kriminal bersenjata menewaskan beberapa orang, tetapi bukan proyek ini, proyek lain. Akhirnya instansi yang berwenang membuat pengumuman tanpa batas waktu, tidak bisa dilaksanakan pekerjaan itu karena ada gangguan keamanan. Lalu bagaimana yang demikian itu, Pak? Jadi yang sesuai ketentuan langkahnya yang benar tuh, Pak, penyedia harus ngomong ke PPK, minta di adendum melakukan CCO. Apa itu? Perubahan pekerjaan, minta dipindah lokasinya. Minta dipindah, udah dilakukan berkali-kali. Bukan, artinya kalau memang itu nggak bisa dibangun nih di kawasan A gitu ya, Pak. Ya sudah, dikurangi pekerjaannya. Tidak perlu dikerjakan. Dikurangi pekerjaan. Karena di sini nggak bisa dibangun gitu, karena ada konflik gitu. Dikurangi pekerjaan itu apa namanya, Pak? Kalau dikurangi pekerjaan berarti kurangi nilainya. Kurangi nilainya. Boleh dirubah lagi kontraknya kalau gitu? Iya, harus dirubah, Pak. Tapi kalau penyedia nggak lapor, nggak ngomong, berarti dia setuju tetap ngerjakan, gitu loh, Pak. Apa karena pamannya keadaan itu adalah keadaan masalah keamanan? Iya, kalau memang sudah tahu nih dilarang, kamu tidak boleh masuk ke lokasi itu karena tidak aman, dari kepolisian atau dari aparat pemerintah yang menjamin itu nggak aman, sehingga tidak boleh dikerjakan. Ya sudah, berdasarkan surat itu ngajukan ke PPK, saya minta yang ini dikurangi pekerjaannya karena nggak bisa dikerjakan sampai batas kontrak nanti gitu loh, gitu, Pak. Di adendum. Kapan adendum itu? Apakah sudah melewati tahun anggaran yang bersangkutan? Boleh nggak kita merubah merubah kontrak itu lagi, Pak? Adendum itu, Pak, asalkan sebelum kontrak berakhir. Nah, ya itu yang saya tanya, Pak. Kalau umpamanya sudah melewati, sudah diberikan kesempatan, bahkan mau dirubah atau diadendum lagi, tetapi pada tahun berikutnya, tahun anggaran berikutnya, apa boleh nggak dirubah itu? Jadi kalau kontraknya sudah berakhir, itu berarti kontraknya udah mati, nggak boleh dihidupin lagi, gitu, Pak. Kalau demikian, lalu siapa yang tanggung jawab kali gitu? Ya yang bikin adendum tadi, Pak. Oh, pimpinan tadi? Ya yang bikin adendum tadi, Pak. Yang bikin adendum tadi? Gitu. Jadi kalau kontrak sudah berakhir, ya sudah, berhenti di situ ya. Gitu. Oke, itu ya, Pak ya. Itu sekelumit cerita kasarnya sampai terakhir. Sekarang saya tanya ke Bapak. Ada serah terima pekerjaan. Serah terima pekerjaan itu adalah antara pemilik pekerjaan dengan penyedia, kan? Ya. Betul kan? Ya, Pak. Apakah bisa serah terima pekerjaan itu tergantung kepada pihak ketiga yang tidak terikat dengan perjanjian itu? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa? Nggak bisa. Itu yang kita kan berhubungan kontrak dengan penyedia, Pak. Iya. Ada pihak ketiga yang digantung-gantungkan supaya kalau tidak ada peran dari pihak ketiga maka tidak bisa dilakukan serah terima pekerjaan.
Itulah Pak. Pihak ketiga itu tidak terikat dengan kontrak antara penyedia, pemilik pekerjaan dengan penyedia. Boleh apa tidak? Jadi kita kan berhubungan kontrak dengan dua pihak. Penyedia ya. Iya. Kita nggak bisa digantungkan ke orang lain. Tidak boleh kan? Iya. Tidak gitu. boleh. Kalau dengan alasan itu sehingga tidak bisa dilakukan serah terima pekerjaan, apakah bisa diterima menurut ketentuannya? Ya kalau itu sudah diketahui dari awal tuh ya tanggung jawabnya penyedia Pak. Iya. Pihak kedua tadi loh. Iya itu. Bukan pihak ketiga. Alasannya penyedia itu seperti itu karena tidak ada operator lain yang iya sehingga tidak on air gitu loh Pak. Iya. Itu maksudnya. Iya. Tidak bisa kan? Iya. Tidak bisa terikat orang yang pihak ketiga yang tidak ada di dalam perjanjian itu digantung-gantungkan. Iya. Tidak bisa kan itu. Oke. Sekarang terakhir pertanyaan saya ke ahli ya. Sampai di mana tanggung jawab ya pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, kemudian pejabat-pejabat yang di bawahnya. Sampai di mana coba Bapak sebagai... Kalau di ketentuan kita sama seperti pendapatnya Pak Siswo tadi. Apa itu? Jadi kan sebenarnya PPK itu bertanggung jawab fisik keuangan administrasi Pak. PPK Pak, pejabat pembuat komitmen. Ya, terus? Terus yang lain akan bertanggung jawab kalau dia ikut campur. Ikut campur. KPA-nya ikut campur, PA-nya ikut campur. Kemudian ada pihak lain juga, kadang begitu Pak, intervensi, dia harus dimintain pertanggungjawaban, gitu. Terus penyedia sesuai dengan pertanggungjawaban di kontrak kan, kalau dia tidak sesuai kontrak ya harusnya nggak dibayar. Kalau dia ternyata bersekongkol dia tanggung jawab, gitu Pak. Gitu. Sekarang dalam ketentuan penyediaan barang dan jasa, di situ kan sudah ada juga yang disebut situ ada pengguna anggaran, ada kuasa pengguna anggaran, ada pejabat pembuat komitmen, ada pejabat penandatanganan pembayaran PPSM, itu kan Pak? Iya. Nah, itu semuanya itu ada disebutkan di situ. Sekarang saya tanya ke Bapak ya, tanggung jawab pengguna anggaran. Pengguna anggaran itu kuasa pengguna anggaran itu apa namanya? Kuasa kah, delegasi kah, mandat kah? Ada tidak disebutkan di situ? Tadi saya sebut Pak Siswo tadi Pak, pendapatnya sama. Apa itu Pak? Ya tidak delegasi, tidak mandat kan tadi Pak. Delegasi. Kan ex officio tadi Pak. Oh, ex officio. Bahwa satker itu, kepala satker itu, satuan kerja maksudnya Pak, itu otomatis jadi KPA. Oke. Gitu. PA, pengguna anggaran itu artinya apa Pak? Bertanggung jawab terhadap anggaran itu. Iya tadi Pak. Bagaimana? Ya. Sampai di mana? Kan tadi pertanggungjawabannya PA itu kan politis Pak. Jadi kebijakan. Tapi dia kalau ikut campur di proses, intervensi di proses, yang sebenarnya sudah menjadi kewenangannya PPK sebenarnya sama Pokja ya Pak. Kalau di proses pengadaan itu. Ya, eksekusi di lapangannya kan. Ya. Sebetulnya PPK itu ya. Ya kan, PPK. Ya sudah, PPP, mestinya kan ya. Tidak perlu ikut-ikut gitu Pak. Tidak perlu ikut-ikut. Ya, gitu. Kalau dia ikut-ikut bisa diminta pertanggungjawaban. Iya, dimintain pertanggungjawaban. Demikian juga kuasa pengguna anggaran. Ya, gitu Pak. Jadi kalau pejabat yang bersangkutan bisa diminta pertanggungjawaban apabila antara satu dengan yang lain saling mempengaruhi begitu. Ya, gitu. Begitu ya Pak. Ya. Oke. Ada tambahan?